Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah Jumat siang hari ini kita masih bisa bernafas. Mumpung masih bisa bernafas, rajin-rajin ke masjid. Mumpung masih bisa bernafas, rajin-rajin membuka Al-Quran. Mumpung masih bisa bernafas, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, yang namanya mati itu datangnya tiba-tiba. Tadi warga kami Desa Air Raya bangun tidur, dak bangun-bangun langsung lewat. Jam 2 pagi dibangunkan istrinya, tidak bangun-bangun, lewat. Sehat, segar, bugar. Kurang lebih umurnya 53 tahun. Inilah maut, datangnya tiba-tiba. Syarat mati tidak harus sakit, segar, bugar, olahragawan, rutin minum madu, sari kurma, cek kedokteran. Kalaulah ajal sudah datang, mati. Syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi dalam kandungan mati. Maka benarlah kata seorang ustadz yang ada di Jogja, yang menyampaikan kepada kami, sampaikan kepada umat tentang maut. Karena maut itulah akan mengikis segala kelezatan-kelezatan dunia yang susah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak ingatkan umat dengan maut, dengan kematian. Dengan perbanyak ingat kematian akan mengikis segala kelezatan-kelezatan dunia yang susah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masih ada kesempatan kita. Karena kita pada siang hari ini masih bisa bernafas, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmat. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, tunggu azabku sangat pedih.
Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah kisah, saro yauman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabatnya. Ba'da sa'atin tariq, setelah sekian lama berjalan, idsatil himari fit tariq, ketemu dengan bangkai keledai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan para sahabatnya, "Ya ashabi, wahai sahabatku, ara'aita hadza, tahukah kalian apakah ini?" Faqalu, para sahabat menjawab, "Na'am, tilka disatul himari." Itu adalah bangkai keledai. Qala fakuluha disatul himari, maka Rasulullah SAW memerintahkan dengan para sahabatnya makan bangkai keledai itu. Faqalu, para sahabat terkejut, subhanallah, yustatun misli hadza amartana anakuluha. Apakah bangkai busuk seperti ini kamu perintahkan kami makannya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka matahayatid dunya biduni din bal antanu min dzalik. Wahai sahabatku, orang yang jauh dari agama Allah lebih jelek dari hewan ternak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bukan berarti menghalalkan bangkai keledai, bukan. Rasulullah mengajak berfikir para sahabatnya, orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari Rasulullah SAW itu pada hakikatnya lebih rendah, lebih sesat dari hewan ternak. Kisah ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya bilong tapi tidak digunakan mendengarkan ayat suci Allah. Betapa banyak azan berkumandang kita lalai. Kita mendengar hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? Tunggu ya Allah, hamba lagi rapat, hamba lagi meeting. Apakah lupa malaikat Israel memandang wajah kita? Tunggu ya Allah. Khotib sering sampaikan, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan 50 menit. Apakah pantas ketika azan berkumandang, tunggu ya Allah, masih tersisa waktu 23 jam 10 menit? Maka pimpinan rapat, seorang pemimpin yang cerdas, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyampaikan kepada anak buahnya, wahai anak buahku, wahai staf-stafku, hidup di dunia tidak lama. Biar pekerjaan kita berkah,
kantor kita berkah, perusahaan kita berkah. Yuk kita mengambil air wudu, kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya perusahaan kita berkah, wahai saudara-saudaraku. Terkadang kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sibuk dengan rapat-rapat kita, dengan meeting-meeting kita, lupa yang memiliki nyawa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, akhi. Jangan sombong hidup dunia ini. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Kontrakan yang 10 pintu, 80 pintu akan kita tinggalkan. Rumah yang mewah, mobil yang banyak akan kita tinggalkan. Akan menjadi rebutan para ahli waris kita. Maka gunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita jamaah sekalian tidak menggunakan hati, mata, telinga, ulaika kal an'ami bal hum adol. Kita lebih hina dari hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Itu kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh tidak mengikuti jalur agama Allah, itu menyalahi fitrah. Lihat di media sosial sekarang ini. Sudah bermunculan kaum-kaum Nabi Lut yang bermunculan sekarang ini, yang begitu bebasnya mensyiarkan kaum-kaum Nabi Lut yang menyalahi fitrah manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tak pernah kita membaca sebuah sejarah kambing jantan kawin dengan kambing jantan, ayam jantan kawin dengan ayam jantan. Tak pernah kita melihat membaca hewan. Tapi manusia ketika menyalahi sebuah aturan jauh dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak yang menyalahi fitrahnya. Laki-laki kawin dengan laki-laki, bahkan disetujui dalam sebuah negara di luar Indonesia. Bahkan banyak yang pro terhadap homoseksual, lesbian. Jangan sampai jamaah sekalian mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah turunkan hujan batu sebagaimana sejarah ketika kaum Nabi Lut yang melakukan homoseksual. Maka orang seperti harus kita obati, harus kita bina, harus kita didik. Jangan sampai menyalahi sebuah fitrah manusia yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa menggunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, berhenti sejenak, penuhi panggil Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini, kata baginda Rasulullah SAW, 60 sampai 70 dan lebih dari itu, game. Oleh karena itu mari kita senantiasa perbanyak membawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.